Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, alhamdulillah kita telah sampai ke pertemuan ke-6 mata kuliah kalkulus. Kali ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang limit. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu limit fungsi trigonometri. Jadi itu di dalam limit fungsi trigonometri ada 3 syarat atau 3 teorema. Yang pertama itu limit x mendekati 0, sin x per x itu sama dengan 1 nilainya. Kalau limit x mendekati 0, cos x sama dengan 1. Kalau limit x mendekati 0, tan per x itu sama dengan 1. Jadi, jika ada contoh limit x mendekati 0, 3x tambah sin 4x per 5x kurang 2 tan 2x itu sama dengan kita hilangkan semua kan masing-masing punya x kan, kita hilangkanlah x nya menjadi limit 3 tambah sin 4 per 5 kurang tan 2. Nah, kita ubah lagi sin 4 nya itu ke dalam bentuk si teorema itu, sin 4x per 4x, ataupun si tan 2 nya kita ubah lagi tan 2x per 2x. 2x per 2x itu kan 1 kan, berarti sama aja. Jadi tan 2 ini pun sin 4x per 4x, sin 4. Oke, biar kita bisa ubah dia ke dalam teorema yang atas 3 itu. Limit 3 itu 3, kemudian limit x menuju 0 sin 4x per 4x kali 4 per 5 dikurang limit 5 itu kan 5, kemudian limit x mendekati 0 tan 2x per 2x kali 2. Kemudian 3 ditambah, itu kita ubah x nya menjadi 4x, itu x mendekati 0 itu ekivalen dengan 4x mendekati 0. Kemudian sin 4x per 4x itu sama dengan 1 kan, itu sama aja kayak yang di ini, yang limit fungsi trigonometri yang pertama. Limit sin x per x itu 1, jadi kalau limit sin 4x per 4x itu sama dengan 1. Sama juga sinus 7x per 7x itu sama dengan 1. Limit sinus 1000x per 1000x itu sama dengan 1 juga. Jadi itu kita dapat jadinya 3 ditambah limit 4x per 4x itu kan 1 kan, 1 dikali 4 berarti 3 ditambah 4 7. Kemudian 5 dikurang limit 2x mendekati 0 tan 2x per 2x dikali 2, tan 2x per 2x itu sama dengan 1, sama seperti teorema yang nomor 3 itu, limit tan x per x itu sama dengan 1. Sama juga misalnya limit tan 1000x per 1000x itu sama dengan 1, limit tan 7x per 7x sama dengan 1. Oke, berarti 5 dikurang 1 dikali 2 berarti 5 kurang 2 3, jadi hasilnya 7 per 3. Oke, kita masuk ke limit tak hingga dan limit di tak hingga. Jadi pembedanya ini, limit tak hingga itu hasilnya yang tak hingga, tapi kalau di limit tak hingga dia limit x mendekati tak hingga. Ini contohnya ya. Nah, kita masuk dulu ke limit tak hingganya. Jadi misalkan limit x mendekati a, fx sama dengan L itu tidak sama dengan 0, dan limit x mendekati a, gx sama dengan 0. Maka limit x mendekati a, fx per gx sama dengan, ada 4 kemungkinan. Ada kemungkinan hasilnya positif negatif, positif tak hingga, ada juga nanti di hasilnya itu negatif tak hingga.
Yang pertama itu kalau hasilnya positif tak hingga jika L-nya lebih dari 0 dan GX-nya itu mendekati 0 dari arah atas. Maksudnya dari arah atas itu dari arah positif. Kemudian yang kedua, negatif tak hingga jika L lebih dari 0 dan GX mendekati 0 dari arah bawah. Kemudian yang ketiga, positif tak hingga jika L kurang dari 0 dan GX mendekati 0 dari arah bawah. Kemudian yang keempat, negatif tak hingga hasilnya jika L kurang dari 0 dan GX-nya itu mendekati 0 dari arah atas. Ini catatannya ya, GX itu mendekati 0 dari arah atas, maksudnya itu GX menuju 0 dari nilai GX yang positif. GX yang mendekati 0 dari arah bawah, maksudnya GX yang menuju 0 dari nilai GX yang negatif. Misalnya kan kemarin kita udah belajar kan, yang kanan yang kiri, limit kanan limit kiri. Jadi kalau yang limit kanan itu yang positifnya, misalnya 1, di kanan 1 itu siapa? Yang positif kanan itu siapa? Berarti yang mendekatinya 1,1, 1,2. Berarti 0,9 itu nggak kita pakai. Kemudian yang misalnya yang GX negatifnya itu misalnya 1, yang mendekati 0 nya berarti 0,9, 0,98, 0,97 dan seterusnya. Tetapi kita tidak pakai 1,1. Oke, kita masuk aja ke contoh biar paham. Contoh yang pertama itu limit X mendekati 1 negatif X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1. Yang pertama kita cari yang atasnya, X kuadrat tambah 1 itu kita masukkanlah angka satunya, substitusikan. 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2, berarti hasilnya positif kan, lebih dari 0 kan. Kemudian kita cari lagi yang penyebutnya yang bawah, limit X kurang 1, arahnya yang negatif, berarti X yang mendekati 1 itu dari arah negatif 0,9, 0,98, 0,97 seterusnya kan. Oke, kita substitusikan lah, 0,9 dikurang 1 itu hasilnya minus kan, 0,98 dikurang 1 hasilnya minus. Oke, berarti jawaban dari yang A itu adalah minus tak hingga. Kemudian yang nomor 2, limit minus 1 arah negatif juga tuh, X kurang 2 ditambah 1 sama dengan, masukkan minus 1 pangkat 2, 1 tambah 1, 2, itu lebih dari 0, berarti positif yang atasnya. Yang bawahnya, limit X kurang 1 negatif X kurang 2 dikurang 1 sama dengan 0. Lihat minus 1 yang sebelah kiri, berarti minus 0,99 pangkat 2 itu hasilnya positif. Coba kalian kalkulatorkan ya, 0,99 kali 2 pangkat 2 itu hasil 0,98. Dan itulah hasilnya. Maka limit X pangkat 2 tambah 1 per X kuadrat kurang 1 sama dengan positif tak hingga. Oke, kita masuk ke limit di tak hingga. Jadi limit di tak hingga itu yang pertama, fx mendekati L jika x-nya yang menuju tak hingga. Contohnya, limit x mendekati tak hingga x kuadrat ditambah 2x tambah 5 per 2x kuadrat ditambah 4. Nah, cara mengerjakan soalnya ini, bagi dengan x pangkat yang tertinggi dari penyebutnya. X pangkat 2 sama x mana yang lebih tinggi? X pangkat 2 kan? Berarti kita keluarkanlah x pangkat 2-nya. Limit x menuju tak hingga, x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, 1. 2x dibagi x pangkat 2 itu hasilnya 2 per x, kemudian 5 per x pangkat 2 per x pangkat 2 tadi udah kita keluarkan kan, karena dia pangkat tertinggi dari penyebut. Kemudian per 2x pangkat 2 per 2x pangkat 2 itu hasilnya 2.
dan kemudian ditambah 4 per X pangkat 2. Jadi limit X mendekati tak hingga itu X pangkat 2 nya kita coret, hilanglah mereka. Jadilah tinggal 1 per 2X ditambah 5 per X kuadrat per 2 ditambah 4 per X kuadrat. 1 ditambah 2 dibagi tak hingga itu 0 hasilnya. Kemudian 5 dibagi tak hingga 0 juga hasilnya, per 2 ditambah 4 per tak hingga. Tak hingga, pangkat tak hingga ya makin banyak tak hingganya kan, berarti 4 dibagi tak hingga itu 0. Jadi 1 ditambah 0 tambah 0 per 2 ditambah 0. Itu hasilnya sama dengan 1 per 2. Oke, kita masuk ke limit di tak hingga. Setelah tadi fx mendekati L jika x menuju posisi tak hingga. Nah, yang kedua ini ada masalah jika fx-nya mendekati L jika x-nya menuju negatif tak hingga. Kita masuk ke contohnya langsung. Hitunglah limit x mendekati minus tak hingga 2x tambah 5 per 2x pangkat 2 ditambah 4. Mana pangkat tertingginya? X atau x pangkat 2? X pangkat 2 kan? Berarti x pangkat 2 nya kita keluarkan. Limit x mendekati minus tak hingga x pangkat 2 dikali 2x per x pangkat 2 itu 2 per x, kemudian 5 per x pangkat 2 per, kita keluarkan lagi x pangkat 2 nya yang di bawah, x pangkat 2 dikali 2 ditambah 4 per x pangkat 2. Itu hasilnya limit x mendekati minus tak hingga 2 per x ditambah 5 per x pangkat 2 per 2 ditambah 4 per x pangkat 2. Limit 2 dibagi minus tak hingga 0 kan, 5 dibagi tak hingga 0 juga, minus 0 kan nggak ada, berarti dia 0. 0 per 2 tambah jadi kurang ya, kurang tak hingga, hasilnya 0 per 2. 0 per 2 itu hasilnya 0. Jadi hasil dari contoh yang limit x menuju tak hingga itu hasilnya 0. Oke, hanya itu saja materi kita pada kali ini. Sekian untuk materinya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, penyebutan yang salah. Minggu depan kita akan persentase materi yang pertama hingga materi hari ini. Jadi nanti saya bagikan bagaimana cara persentasenya. Dan sampai jumpa di pertemuan live meeting kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.